Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat? Sehat. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum memulai pelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat dari Tuhan kami, yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari hari ini menjadi ilmu yang berguna bagi kita semua, dan janganlah engkau kami lupa pada ilmu tersebut. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa lisanan zakiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hanya wali dengan doa menjadi berkah untuk kita ya. Sekarang setelah berdoa, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu? Terima kasih. Sekarang alangkah baiknya kita meninggalkan jejak kehadiran. Dan siapa yang masih ingat materi pertemuan minggu lalu? Ya, Bu. Materi puisi. Materi puisi. Apa puisi itu? Ya, begitu. Puisi secara umum adalah suatu karya sastra yang mengandung irama, rima, diksi, dan lirik, dan juga menggunakan kata hiasan di setiap baitnya untuk menciptakan estetika yang baik. Itu unsur fisik dan unsur batin. Dan unsur batin. Bukan. Ada yang ingat nggak bagian-bagian dari unsur? Unsur fisik, puisi, imaji, kata konker, dan gaya bahasa. Gaya bahasa. Ini yang harus kalian yang sudah dibagikan di grup kelas kalian. Silakan dibuka. Mendemonstrasikan, membacakan atau menulis, memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi, tekanan dinamika, dan tekanan tempo. 16.1 Menulis puisi dengan memperhatikan suasana, tema, dan makna. 4.16.2 Membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi, tekanan dinamik, dan tekanan tempo. Puisi yang ditulis peserta didik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah proses pembelajaran menggunakan model VGPL atau Project Based Learning, peserta didik mampu 1. Menulis puisi dengan memperhatikan suasana, tema, dan makna. Karena setiap orang pasti memiliki suasana yang berbeda yang dihadapinya, yang nantinya akan kalian aplikasikan dalam sebuah tulisan yang kalian ekspresikan. Biasanya kalian suka menulis dalam status, ya kan? Tanpa disadari, terkadang orang lain bisa tersinggung dengan apa yang kalian sampaikan. Padahal tidak ingin menyinggung orang itu, tetapi orang itu merasa orang ini. Alangkah baiknya kita menulis dalam bentuk puisi yang nantinya itu akan menjadi hasil atau karya untuk kalian sendiri dan orang lain. Setelah terkadang ada perasaan yang, oh ya ini seperti aku dalam suasana tema mana cara menulis. Yang pertama menurut saya yaitu menentukan tema dan judul. Terus yang kedua yaitu menentukan kata
kata kunci yang mau dimasukkan dalam puisinya. Terus yang ketiga yaitu menentukan suasana atau perasaan yang kita bawa dalam puisinya. Tema, suasana, dan makna. Nanti kan juga akan membuat seperti ini kan? Menurut kalian bagaimana cara membacakan puisi yang telah kalian buat? Apa yang disampaikan, maka ketika membaca yang saat kita baca puisi tersebut, kita akan menyampaikan rasa apa yang disampaikan agar orang yang melihat ataupun mendengar saat kita membaca puisi akan sampai ke orang tersebut apa yang kita sampaikan, maka makna dari puisi yang kita buat itu akan tersirat dan sampai ke penonton dan pendengar. Pesan suara. Jadi dalam membacakan puisi kita kan membacakan untuk orang lain. Jadi sebisa mungkin huruf-huruf yang kita ucapkan itu terdengar jelas oleh orang lain. Makanya harus ada artikulasi atau kejelasan suara. Dengan demikian orang-orang bisa memahami apa kata-kata yang kita ucapkan. Di grup, ibu sudah membagikan bahan ajar ibu. Maksudnya ini apa? Tema. Kalian kelompok apa? Iya. Suasana. Tulis kelompok suasana. Di sini namanya siapa saja. Di sini ada perintahnya. Buatlah sebuah puisi berdasarkan suasana, tema, dan makna. Dan nanti akan kalian presentasikan. Ini yang bawah kelompoknya mana ya? Iya, kok kalian berdua? Iya, berdua aja. Daripada berdua kan mau berpisah? Penilaian ibu, keaktifan kalian berdiskusi di kelompok. Bagaimana kalian membuat puisi dengan arahan LKPD kembar kerja? Bu, kami membawa laptop, boleh kami mengerjakannya lewat laptop? Silahkan. Gunakan internet kalian, mau kalian buat platformnya silahkan. Tapi yang penting ini tetap ditentukan berdasarkan nama kelompoknya. Nanti ibu ada yang paling banyak dapat ini akan ibu ajak makan. Perjuangan menjadi diri yang sangat biasa. Gitu. Perjuangan SMA Negeri 1 Buntok. Di sini aku dan kamu menjadi kita. Satu hati, satu jiwa, semangsa pasti bisa. We are BMS. Seperti magnet yang tak terlepaskan, menjerat lidah orang muda. Lihatlah sekelilingmu.
Nah, untuk selanjutnya, omong kosong diucapkan, kata-kata tak pantas dilontarkan, seperti magnet yang tak terlepaskan menjerit lidah orang-orang muda. Dan untuk makna yang dapat kami ambil dari puisi tersebut adalah sebaik apapun penampilan yang dimiliki oleh seseorang, bila sikapnya merupakan kebalikan dari parasnya, maka kecantikan akan hilang seluruhnya dari orang tersebut. Selanjutnya, lihatlah sekelilingmu. Apakah kau sadar? Sekian dari presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok tema. Saya tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun. Tubuh ini terbentuk dari serpihan. Siapa yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Silakan Aldi. Jadi menurut saya dari kelompok-kelompok yang sudah menampilkan puisinya, yaitu dari kelompok makna dan juga kelompok tema, menurut kami dari kelompok suasana, dua-duanya sama-sama bagus, karena nggak bisa kita komentari karena ini beda ekspresi, ini beda irama, karena kan isinya beda. Jadi menurut kami sama-sama bagus secara vokal, irama, dan juga intonasinya. Sekian, terima kasih. Tempo artikulasi yang berbeda-beda. Ada yang artikulasinya naik, turun, jelas, tidak jelas ya. Ada yang menyebutkan seperti itu. Hampir tidak terdengar, ada ya. Ada kan? Seakan-akan berbisik. Tapi diperbaiki lagi karena kita namanya belajar ya. Yang namanya pretest diakhiri dengan post test. Mantap. Tepuk tangan. Itulah hasil yang kalian peroleh. Jumlah kopi yang kalian dapatkan. 4. Yang mana? 5. Adalah salah satu bentuk karya sastra yang disajikan dalam bahasa yang indah dan imajinatif. Merupakan rangkaian kata yang menggambarkan perasaan penyairnya. Terus cuma dari nama dalam bacaan musik tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Lalu yang kedua ada artikulasi atau kejelasan suara, dan yang ketiga ada ekspresi atau mimik wajah. Tepuk tangan untuk Pelajaran yang dapat saya ambil terkait puisi kita pada hari ini, yaitu saya sudah bisa bagaimana menulis puisi dengan baik dan benar. Saya tahu artikulasi yang benar pada saat membaca puisi dengan irama-iramanya. Terus mungkin saya bisa mengaplikasikannya pada saat saya mengikuti lomba-lomba nanti. Terima kasih. pertemuan selanjutnya. Kita akan memusikalisasikan puisi. Nanti silakan cari bahan yang berkaitan bagaimana cara memusikalisasikan dengan baik dan benar. Berkat anugerahmu sehingga kami bisa menerima pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kami Tuhan, sehingga pelajaran kami telah selesai di saat ini Tuhan, dan juga kami pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan, berserta dan lindungi kami Tuhan sehingga kami sampai dengan selamat. Hanya doa kami Tuhan, terserahkan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih Marta. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.